A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya telah menyelesaikan membaca kitab suci ya, Al-Quran, karena saya beragama Islam. Nah, bagi teman-teman yang lain ya, sebelum belajar ada baiknya membaca kitab sucinya masing-masing ya. Yang Islam baca Al-Quran, Kristen baca Injil, yang agama yang lain menyesuaikan ya. Saya berharap mudah-mudahan belajar kita ini diberkahi, dilihat, dan dimudahkan oleh Sang Maha Pencipta, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang nodal analisis. Nodal analisis. Nah, di video kali ini nodal analisis kita tambah agak sedikit ribet ya, yaitu analisis tegangan simpul atau nodal analisis pada rangkaian dengan sumber tegangan. Ya, dengan sumber tegangan. Ya, setelah tadi kita membaca kitab suci untuk menyehatkan hati kita, menyehatkan rohani kita, ya. Kemudian kita sekarang belajar menganalisis rangkaian listrik. Ini akan mempermudah menyehatkan akal kita. Oke, bagaimana nih analisis tegangan simpul dengan rangkaian yang di sana ada sumber tegangannya. Kalau yang video sebelumnya, nodal analisisnya pada rangkaian yang memiliki sumber arus, yaitu sangat mudah. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah KCL, ya, hukum Kirchhoff untuk arus. Maka arus yang mengalir pada percabangan sama dengan yang keluar. Dari yang mengalirkan dari sumber arus, sehingga nggak ada masalah. Nah, sekarang agak lebih rumit karena ada sumber tekanan di sini, bukan sumber arus, tapi sumber tekanan. Ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, case pertama, sumber tekanan ini tuh berada di antara node referensi dan node non referensi. Contohnya ini. Ini sumber tekanan 10 volt. Tapi dia berada di V1 antara V1 dan 0 dan ground. Sini ya. Nah, kalau yang seperti ini sangat mudah. Kita langsung tentukan saja bahwa V1-nya 10 volt, ya. V1-nya 10 volt gitu. Kemudian case yang kedua ini yang agak sedikit rumit. Apa nih? Kalau sumber tegangan berada di antara dua node non referensi. Nah, node referensinya kan sini. Ini contoh berikutnya ini adalah sumber tegangan 5 volt. 5 volt ini terletak antara V2 dan V3. V2 dan V3 itu bukan node referensi karena referensinya yang bawah, ya kan? Nah, kalau seperti ini, maka caranya kita buat yang namanya supernode. Supernode. Nah, supernode itu yang ini ya. Oke, yang ini dia meliputi node V2 dan node V3. Ini bunderan ini dianggap satu node besar. Maka disebut node super atau supernode. Gitu. Baik, ini rangkaian dengan supernode ya, dengan supernode. A supernode is formed by enclosing a. Jadi sebuah supernode itu dibentuk dengan menghubungkan a dependent or independent voltage source. Jadi di sini nih ada voltage source sumber tegangan baik dependent atau independent connected between two non-reference node, ya, two non-reference node, and any element connected in parallel with it. Kalau ada yang paralel juga masih termasuk supernode.
A supernode may be regarded as a closed surface enclosing the voltage source and its two node. Jadi menghubungkan dua node ini kemudian dianggap satu node. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau hanya sumber arus kita pakai KCL saja. Tapi pada supernode ini kita gunakan KCL dan KVL untuk menentukan tegangan-tegangan pada titik. Ya, tegangan pada titik. Baik, sekarang kita lihat supernode ini. Ini supernode ya. Ini supernode. Kemudian di supernode ini ada arus masuk dari kiri I1 ke bawah I2, sebelah kanan ini ke bawah I3, dari atas I4. Maka kita berlakukan KCL di sini. Ya, KCL. Apa itu? I1 masuk plus yang masuk lagi I4 sama dengan yang keluar I2 plus I3. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, persamaan dengan arus ini kita ubah menjadi bentuk tegangan. Caranya gunakan hukum Ohm. I adalah V per R dan V-nya atau arusnya itu mengalir dari V tinggi ke V rendah. Baik, I1 mengalirnya dari mana? Dari V1 ke V2. Di sini ada node V2 ini ya. V2. Oke, maka I1 adalah V1 min V2 per 2. Per 2 ini R-nya. Oke, kemudian I4. I4 mana? I4 yang ini. Ini V1 min V3. Di sini ada V3 kan? Ada V3. V1 min V3 per 4. Sama dengan I2. I2 ini ke bawah ke ground, jadi V2 min 0 per 8 plus V3 I3 ke bawah V3 min 0 per 6. Ya gitu aja kan, sederhana, cuman node-nya ini super, dia menggabungkan dua node dalam kasus gambar ini. Kalau tadi kita pakai KCL di supernode, sekarang supernode-nya itu dibongkar lagi, lalu kita pakai KVL pada supernode tadi. Kita pakai KVL buat loop ya, buat loop. Oke. Nah, ketika dibuat loop, kita ingat kesepakatan di awal ya. Kita putar searah jarum jam, kemudian ketemu tanda apa, tanda itulah yang menentukan nilai tegangannya. Akan kita putar ya. Putar ke sini ketemu V2, minus dulu, minus V2. Langsung ketemu plus 5. Terus ketemu plus lagi V3 sama dengan 0 ya. Atau bisa dikatakan V2 min V3 sama dengan 5. Ya, V2 min V3 sama dengan 5. Oke. Gampang kan? Kita aja kan buat supernode ya. Lalu berlakukan KCL, supernode-nya dianggap satu node, ya. Kemudian lakukan KVL, muter. Contoh, tentukan tegangan pada node-node yang ada. Baik, ini rangkaian utamanya. Ada dua node non referensi, namanya V1 dan V2. Referensinya di bawah ini. Nah, tapi sekarang ini selain ada sumber arus 2 ampere dan 7 ampere, ada sumber tegangan. Sumber tegangan di sini. Baik, sama seperti teori sebelumnya, kalau ada sumber tegangan berada di antara dua node non referensi, kita buat dia sebagai supernode. Inilah supernode. Ya, ini supernode. Baik, di supernode ini kemudian kita berlakukan KCL. KCL yang masuk. Ini ya, 2 ampere masuk. Ini masuk. Masuk. Kemudian I1 keluar. Kemudian I2 keluar. Plus 7, 7-nya ke kanan. Nah, lewat atas kemana? Lewat atas nggak laku. Ini nggak laku. Kenapa? Arusnya yang di sini, oh ini satu titik, ya kan? Satu titik. Ini yang dikatakan kalau paralel ini dia nggak laku. Dia memilih sini. Sehingga ke atas nggak ada ya. Oke, kemudian dengan hukum Ohm kita gantikan masing-masingnya. 2 tetap 2. I1 kemana? I1 ke bawah menuju ground. V1 min 0 per 2. Kemudian I2 ke ground juga. V2 min 0 per 4. Plus 7. 7 ini sumber arus.
Oke, maka diperoleh V2 sama dengan minus 20 min V1. Ya, bagaimana caranya? Dikalikan, ya, dikalikan dengan bilangan supaya bawahnya itu hilang. Ya, bawahnya itu hilang. Oh, ini ya dari KCL-nya, kemudian KVL-nya. KVL-nya kita buat dia muter di sini nih, di sini kita buat muter. Minus V1, minus 2 plus V2 plus V2 sama dengan 0 atau V2 sama dengan V1 plus 2. Nah, ada dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya, persamaan 1 dalam V2, persamaan ini juga dalam V2. Maka bisa digabung ke sini. Gabung ke sini. V2 sama dengan V1 plus 2 sama dengan min 20 min 2 V1. Diperolehlah V1 ini. Oke, gampang kan? Lanjut. Contoh yang berikutnya. Tentukan node di titik yang ditentukan. Ini ada berapa node non referensi? Ada 4. Ini node 1, node 2, node 3, dan node 4. Ini node referensinya. Oke, karena ini ada sumber tegangan, kita buat supernode. Ini juga sumber tegangan, kita buat supernode. Oke. Kemudian di supernode kita berlakukan KCL. Supernode 1 dulu. 1 yang menghubungkan V1 dan V2. Ini ya, ini. Ini satu node ini ya, satu node. Oke. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang keluar I1, yang masuk I3, I2 keluar juga. Terus ada 10 masuk. Jadi I3 plus 10 sama dengan I1 plus I2. Kemudian diubah dengan hukum Ohm jadi ini, jadilah persamaan 1. Oke, persamaan 1 ya. Lalu supernode 2 yang menghubungkan V2, V3 dan V4. V2 dan V4, I yang masuk, I1 dari atas. Kemudian I3 ke kiri, I4 ke bawah, I5 ke bawah. Ubah dengan hukum Ohm lagi, dapatlah persamaan 2. Oke. KCL sudah diimplementasikan. Kemudian implementasikan KVL. KVL pakai loop. Loop 1, loop 2, loop 3. Yang tengah enggak, karena enggak ada sumber tegangannya. Jadi loop ini yang pakai sumber tegangan saja. Loop 1, putar. Minus V1 plus 20 plus V2 sama dengan 0. Jadilah V1 min V2 sama dengan 20. Loop 2, min V3 plus 3Vx. 3Vx tetap ya. Plus V4 sama dengan 0. Lah Vx-nya mana? Vx-nya ada di sini. Ya, Vx di sini. Vx itu antara apa dan apa? Antara V1 di sini dan V4. Ya. Oke. Sehingga Vx sama dengan V1 min V4. Vx-nya V1 min V4. Nah, kemudian ini dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini, dapatlah persamaan ini. Ini di loop 2. Kemudian loop 3. Loop 3, ada 2 sumber tegangan di sini. Putar saja, nggak apa-apa. Vx plus. Terus ke sini, min 3Vx. Terus ini nggak ada sumber tegangan, tapi ada arus yang lewat. Kemudian ada resistor, jadilah tegangan kan 6I3 min 20 sama dengan 0. Oke. Nah, ini ingat ini Vx dan V3-nya, Vx-nya sama dengan di atas tadi ya, V1 min V4. Nah, Vx-nya V1 min V4. Oke, kemudian 6I3 ini dari V3 ke V2 ya. Sehingga V3 min V2. Oke, V3 min V2, jadilah persamaan ini. Oke. Kemudian kita susun masing-masing 3 persamaan tadi. Disusun lagi jadilah ini. Kemudian pakai aturan Cramer. Pakai aturan Cramer kita sisihkan V1, V2, V3, V4.
V2-nya sudah hilang karena digantikan dengan V1 ya. V1, V2, V3, V4. V1, V3, V4. V1, V3, V4. Ya, di sini variabelnya bilangannya taruh sini dan ini hasilnya. Oke. Sama seperti sebelumnya. Ya, sama seperti sebelumnya, hitung determinan umum, hitung determinan 1, determinan 3, determinan 4. Determinan 2 enggak, karena 2 enggak ada di sini, enggak ada di sini. Akan diperoleh V1, determinan 1 per determinan. Dan sama dengan ini, V2-nya sama dengan ini, V3 sama dengan ini. Lah V2 mana? V2 ini. V2 sama dengan V1 min 20, V1-nya 26,67, maka V2-nya adalah berapa ini? Kurangi 20, jadi 6,67. Gitu, ketemulah semua V. Ya, begitulah. Gampang ya? Dan ini ada tugas. Tugas kelima, bagian kedua. Ya, practice problem. Practice problem 3.3, practice problem 3.4, dan problemnya 3.3. Nomor 3 dan 4, 5 ini wajib sifatnya, semua harus mengerjakan. Jadi ada tambahan. Tambahan ini bagi yang mau saja. Problem 39. Tentunya kalau dikerjakan lebih baik ya. Baik, demikian pertemuan kita di pekan kelima tentang nodal analisis. Ya, silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Kalau ada masalah tanya di grup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.